Sabar guys. Oke, oke. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Lapar. Lapar ya, lagi puasa sih. Lapar. Memang banyak godaan sih di bulan puasa ini. Semoga kuat kok. Karena lapar kan. Salah nggak? Jadi, sambil ngabuburit lah. oh ya betul. Nah, jadi pada sore hari ini Ngabubur. kita mau ngebahas tentang perbedaan dari model OSI dan juga TCP atau IP. Jadi kan kedua model jaringan ini kan banyak digunakan untuk komunikasi ya. Cuman di sini kita akan membahas tentang seperti pengertian dan juga perbandingan dan sebagainya. Gue penasaran nih. Jadi definisi dari model OSI itu apa sih? Hostnya nge-lag. Mungkin bisa diulang tadi. Oh iya, maaf. Agak ya. Jadi gue penasaran tentang definisi dari model OSI. Definisi model OSI. Rehan dulu apa? Ya silakan ya. Saya memberikan. Oke, berarti gue dulu ya. Oke, kita boleh. Definisi model OSI ya. Ya. Jadi model OSI singkatannya atau kepanjangan dari Open System Interconnect diperkenalkan oleh ISO International Standard Organization. Ini bukan protokol tetapi model. Jadi si OSI itu bukan model tetapi protokol yang didasarkan pada konsep layering. Jadi model OSI ini memiliki seperangkat lapisan yang disusun secara vertikal. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Ini mengikuti pendekatan bottom up untuk mentransfer data. Model OSI ini kuat dan fleksibel. Oh, iya. Ada 7 lapisan. Ya. Iya, apa tuh? Penasaran lapisannya apa aja sih? Ada 7 banyak banget. Iya. Ada 7 lapisan model OSI ini. Yang pertama itu lapisan aplikasi, kedua lapisan presentasi, ketiga lapisan sesi, keempat lapisan transportasi, yang kelima lapisan jaringan, yang keenam lapisan tautan data, atau yang 7 lapisan fisik. Kalau boleh tahu, dijelasin secara singkat aja. Jadi fungsinya lapisan itu apa aja? Fungsi dari 7 lapisan tersebut. Singkat aja sih, nggak usah banyak-banyak. Si dari lapisan tiap lapisan itu ya? Iya. Apa aja itu? Mungkin Rehan mau Enggak, aku nggak mau Kak. Aku nggak mau Kak. Oke, mungkin Emang lagi dicari dulu kali ya. Enggak, aku mau nanya. Nanya apa? Itu maksudnya tadi apa sih maksudnya pertanyaannya? Ya, jadi dijelasin gitu kan. Tadi katanya layernya ada 7 tuh. Nah, jadi 7 lapisan modelnya itu apa ya? Mungkin pengertian atau fungsinya itu apa? Oh, fungsi masing-masingnya ya? Iya. Oh gitu. Makanya yang jelas kalau. Oh ya. Iya, maaf lagi pasar. Jadi ya, lanjut. pertama itu kan ada lapisan aplikasi OSI ya. Iya. Itu. Jadi lapisan aplikasi OSI ini menyediakan program untuk aplikasi pengguna. Lapisan ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer. Contoh protokol dan layarannya itu FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP, WWW, web browser, dan email. Yang kedua itu kan lapisan presentasi OSI. Lapisan ini bertugas untuk mengurusi format data yang dapat dipahami oleh berbagai macam media. Mengkonversi format data sehingga lapisan berikutnya dapat memahami format yang diperlukan untuk komunikasi. Contoh format data itu JPEG, ASCII, TIFF, GIF,
dan sebagainya. Yang ketiga, lapisan sesi OSI. Lapisan ini menentukan cara dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, serta cara terminal saling berhubungan satu sama lain. Contoh protokolnya, OSI, SP, RPC, NetBIOS, AppleTalk Protocol, dan lain-lain. Yang keempat, lapisan transport OSI. Lapisan ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, menyediakan transfer yang reliable dan transparan antar kedua mode akhir. Multiplexing, kendali aliran dan kendali kesalahan serta memperbaikinya. Contoh dan layanan TCP Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol, SPX, Sequence, Packet Exchange, dan lain-lain. Mungkin Saudara Rayhan bisa melanjutkan. Yuk, Bang Rehan. Melanjutkan apa ini? Melanjutkan itu yang lapisan berikutnya. Tadi udah nyampe mana? Tadi itu nyampe Transportasi. lapisan network. Transportasi. Sekarang apa transportasi? Sekarang network. Sekarang network. Iya. Oke. Yuk, lanjut. Oke, di lapisan network ini itu dia bertanggung jawab untuk nentuin alamat jaringan, kayak rute-rute yang harus diambil gitu kan selama perjalanan. Ya kayak gitulah intinya lah. Contohnya itu kayak IP atau Internet Protocol, terus ada ARP atau Address Resolution Protocol, terus ada ICMP Internet Control Message Protocol, dan ada RARP atau Reserve Address Resolution Protocol. Terus selanjutnya ada data link ya atau tautan data. Kalau ini tuh bukan biasanya sih, ini tuh untuk nyediain link, untuk memaketkan data menjadi frame. Contohnya itu ada IEEE, terus ada frame relay, ada triple P, ada ATM, sama ada MAC. Yang terakhir ada lapisan fisik. Lapisan ini itu untuk mentransmisikan serangkaian bit yang merupakan kombinasi antara angka 0 dan 1. Contohnya itu ada Ethernet, sama ada RS-232, dan lain-lain, masih banyak sih. Udah sih itu. Kalau buat model OSI. Jadi bisa ditambahin ya, model OSI itu berurutan gitu. Jadi yang pertama ya aplikasi, terus dari aplikasi turun ke bawah jadi lapisan presentasi OSI, terus yang ke bawah lagi sesi OSI, terus transport, network, data link, dan fisik. Jadi data-data tersebut ditransfer menjadi dengan ujungnya itu lapisan fisik OSI. Wah, kalau misalnya diacak gitu bisa nggak sih? Nggak berurutan gitu? Misalnya dari 1 ke 5, 2 ke 7, gitu bisa nggak sih? Apa emang harus berurutan? Bisa. Oh, bisa. Bisa rusak. Serius? Ya, orang udah ada layer-layernya, makanya lo. Iya kan? Urutannya iya. Iya, oke. Oke, jadi tahu ya. Jadi kalau masang nanti nggak akan ngaco sih, bakal berurutan. Nggak akan ngaco, itu namanya protokol kan. Nggak mau masang juga sih. Gitu. Itu Mas Alif mungkin mau nanya juga, mungkin ada yang penasaran gitu dari OSI atau TCP gitu. Untuk OSI layer sendiri ya, OSI layer tuh ada 7 model kan tuh ya. Boleh disebutin apa aja layer-layer 7 modelnya? Nggak nikmatin, nggak. Udah tadi. Udah tadi. Makanya dengerin. Udah tadi sekalian. Tadi ada layernya. Udah tadi sekalian dijelasin. Oh alah. Makanya dengerin. Gilap saya guys. Saudara Rip ngantuk ke. Gak bisa dibuka loh linknya. Efek puasa guys. Efek puasa guys. Iya, efek puasa. Efek puasa guys.
Berarti langsung ke cara kerja dong. Cara kerja udah tadi. Cara kerja Kalau cara kerja dari 7 layernya udah sih tadi. Sama Udah kan. fungsi-fungsinya udah. Berarti udah semua dong tadi. Kalau tentang OSI udah sih, Iya. tinggal itu sih TCP sama Tentang IP aja. Udah. Nah, Kalau TCP sama Semua IP dong. belum. Tinggal itu aja. Ayo, kau mau nanya apa tentang TCP IP? ya Ini kan kita materi dengan Kan materi OSI dengan kan materi ini sekarang mumpung kedua narasumber ini tahu banyak tentang TCP, IP sama OSI. Sangat apalagi bermanfaat itu yang ilmunya. memakai kacamata itu. Itu udah bisa kelihatan cepet, banget nggak lapar. programmernya itu mantap. Ayo waktu Iya. kita terbatas 10 menit lagi guys. 10 menit lagi tuh. Kayak nanya apa TCP ya? IP nih, TCP IP nih belum. Materi sekarang kan Iya, OSI TCP IP sama tuh. TCP IP. Boleh diterangkan tentang TCP IP? Boleh dari Mungkin Apa? definisinya apa kali ya. Mungkin dari protokolnya ya definisinya. ya boleh. Iya, TCP IP definisi itu. boleh. Dari keamanannya. Jadi TCP IP itu merupakan protokol gitu. Jadi adalah standar komunikasi data yang digunakan untuk tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer Komputer lain lain. di dalam jaringan internet gitu. Jadi ada aturannya gitu. Ada aturan komunikasinya gitu dari komputer satu ke komputer lain. Nah, protokol ini tidak bisa berdiri sendiri karena berupa kumpulan protokol. Ya. Nah, Kalau sini itu apa sih ada layer-layernya juga nggak sih? ya. Lapisan gitu ada nggak Ya, sih? ada. Oh, ada Kalau berapa tapi coba? kalau buat TCP IP itu lebih sedikit layernya daripada model OSI tadi. Iya. Kalau TCP IP itu cuma ada 4. Itu ada application, ada transport, ada internet, ada network access. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu ada antarmuka jaringan, ada internet, ada transportasi, sama ada aplikasi. Iya, betul. Boleh Jadi dijelasin dong. lapisan yang pertama itu lapisan aplikasi nih, TCP IP nih. Jadi lapisan aplikasi menyediakan program untuk aplikasi pengguna dan bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer. Jadi hampir sama kayak ini layer pertama tuh di model OSI, lapisan aplikasi. Nah, hampir sama kayak gitu. Nah, contoh protokolnya itu dari lapisan aplikasi TCP IP ada FTP, Telnet, SMPTP, HTTP, POP, WWW, web browser, dan email. Terus lapisan berikutnya itu lapisan transport atau transportation TCP IP. Jadi lapisan ini merupakan protokol yang mengatur aliran data dari dua host. Contoh protokol dan layanannya itu TCP dan UDP. Jadi host itu bisa komputer. Host itu bisa contoh salah satu contohnya itu komputer misalkan. Dari PC 1 misalkan PC kedua gitu. Nah, ada yang mengatur tuh yang dinamakan lapisan transport TCP/IP gitu. Oke. Mas Lehan bisa dilanjut kali. Oh, ditambahin. mau lanjut yang mana nih, tentang TCP atau tentang ini lanjutannya layer yang lain? Layer lain mungkin. Layer yang lain itu ada layer lain itu ada lapis internet ya, atau network layer. Internet. Iya. Ya. Itu tuh untuk memberikan layanan virtual. Contohnya tuh kayak IP, kayak ARP sama sih sebenarnya. Yang internet layer ini sama yang di model OSI itu hampir sama protokol sama layanannya. Ada IP, ada ARP, ada RARP. Yang membedakan itu ada di IGMP. Terus selanjutnya ada yang terakhir itu tadi model apa ya? Tadi kita udah ngebahas berapa sih? 3 atau 4? Udah 4 sudah 3, baru 3. Terakhir ini 4. Yang terakhir itu yang access.
Network access. Network access itu, kalau network access itu kayak ini ya sih, kalau nggak salah. Gimana tuh? Perangkat kerasnya sih, iya. Kalau di model Bukan OSI ya? sih Bagian hardware. bagian hardware-nya. Kalau di model OSI sih kayak ini lapisan fisik, Iya kayak layer Ethernet-nya lapisan ya, fisik kayak OSI. Ethernet gitu ya. Ethernet, Ya, ada IEEE, ya kan? Terus ada triple ya. P, ya kayak gitu sih. Kalau di TCP/IP nggak jauh beda lah sama model OSI. Oke. Iya. Mungkin Mas Ali pada mau ditanyain lagi? Kayaknya sudah terjawab semua sih. Sudah terjawab semua ya. Ya, sudah jelas sekali dari Nah, mungkin layar. sebelum ending atau sebelum penutupan ini bisa digambarkan secara garis besar ya perbandingannya antara model TCP/IP sama model OSI. Ya, silakan. Jadi ya TCP/IP itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, model OSI ini bukan sistem interkoneksi gitu. Nah, terus yang berarti itu si TCP/IP itu ini adalah model server client yang digunakan untuk transmisi data melalui internet. Tuh. Jadi melalui jaringan luar server gitu kalau TCP/IP gitu. Makanya ada IP address di situ. Yang di layer lapisan internet network, yang layer internet bisa dibilang lah di TCP/IP. Nah, kalau di model OSI ini adalah model teoritis yang digunakan untuk sistem komutasi. Nah, tadi jumlah layer juga beda kan? Yang di TCP itu 4, TCP/IP itu 4, model OSI itu 7. Oke, guys. Yang TCP/IP itu terakhir. Ya, sok. Yang TCP/IP itu dikembangkannya itu sama Departemen Pertahanan, dan model OSI itu dikembangkan oleh ISO, Koordinasi Standar Internasional. Kalau yang dikembangkan oleh pertahanan lebih baik mungkin ya keamanan daripada yang OSI. OSI lebih ke protokol berarti ya. Karena ya berhubungan dengan jaringan gitu, biasanya sangat-sangat rahasia mungkin datanya di situ bisa dikirim. Iya. Oke, ya terima kasih. Password pribadi. Terima kasih dari siapa ya? Narasumber kita, terima kasih. Pengetahuannya banyak ya guys ya. Iya, banyak banget. Jadi tahu tentang OSI sama TCP banyak sama IP. ilmu nih guys. Oke deh. Dari sesi ini kita sudahi ya. Ya, terima kasih sebelumnya ya sudah nanya. Ya, makasih juga kepada narasumber, terima kasih. Jangan lupa ditransfer ya. Oh iya, siap. Oke, selamat sore. Bisa di layar, belakang layar. Siap. Dengan asisten saya. Oke. Akan saya sudahi ya Zoom ini. Terima kasih. Oke, terima kasih.